Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wilka Ramadia. Pada kesempatan kali ini akan menyampaikan hasil penelusuran literatur tentang konsep, metode, dan aplikasi kultur sel adiposit dengan topik pembahasan kultur sel adiposit dari prekursor adiposit yang diisolasi dari white adipocytosis mencit putih. Jaringan adiposa adalah jaringan ikat yang berperan penting dalam homeostasis energi dan penyimpanan energi dalam bentuk trigliserida. Jaringan adiposa juga berperan sebagai kelenjar endokrin yang mensekresikan adiponektin, adipositokin, leptin, resistin, dan zat penting lainnya. Selain itu, jaringan adiposa berperan sebagai bantalan tubuh yang melindungi organ di sekitarnya serta menjaga suhu tubuh. Adanya peranan penting dari jaringan adiposa terkait dengan metabolisme tubuh menjadikan kajian tentang jaringan ini sangat menarik untuk diselidiki. Oleh karena itu, banyak peneliti melakukan studi dengan berbagai metode yang salah satunya dengan metode kultur sel adiposa. Kondisi klinis terkait dengan patologi adiposa diantaranya ada obesitas, diabetes, penyakit jantung, dan penyakit kardiovaskular lainnya. Yang banyak para peneliti melakukan pemodelan penyakit tersebut dengan cara kultur sel adiposit. Kultur sel adiposit pertama kali dilakukan oleh Rodbell pada tahun 1964. Sejak saat itu, banyak para peneliti melakukan penelitian dan pengembangan metode untuk menyelidiki bagaimana senyawa maupun hormon dapat berpengaruh terhadap fungsi sel adiposa. Berbagai penyakit yang berkaitan dengan jaringan adiposa dilakukan analisis melalui metode kultur sel adiposa, termasuk penemuan obat dan karakteristik patologi adiposa itu sendiri. Berdasarkan literatur yang telah dikumpulkan, secara prinsip terdapat 4 metode yang dapat digunakan dalam kultur adiposa, yaitu yang pertama, metode explant. Adalah metode di mana fragmen utuh jaringan adiposa ditempatkan dalam medium yang mengandung nutrisi lengkap bagi adiposa, yang mengutamakan pemeliharaan yang baik terhadap adiposa sehingga adiposit tetap berfungsi dengan ekspresi dan respon hormonal sebagaimana kondisi normal selama inkubasi yang kurang lebih 2 minggu. Selanjutnya yang kedua, metode kultur dari pre-adipocyte cell line, yaitu metode kultur dengan menggunakan sel pre-adiposit yang sudah dibiakkan seperti pre-adiposit cell line 3T3L1, OP39, dan jenis pre-adiposit sel lainnya, di mana sel-sel ini, di mana metode ini tidak memerlukan tahap isolasi lagi, karena sel tersebut merupakan subkultur sel pre-adiposit sebelumnya dan sudah dikomersialkan. Yang ketiga yaitu metode kultur dari mature adipocyte cell, yang mana metode ini jaringan adiposa diisolasi terlebih dahulu, kemudian diinkubasi dengan kolagenase dan disentrifugasi. Lalu diambil sel adiposit yang sudah berdiferensiasi atau sel adiposit mature yang terdapat pada bagian supernatan pada gambar yang dilingkari dengan garis merah, yang merupakan sel adiposit matang, dan sel tersebutlah yang akan dikultur. Yang keempat yaitu metode kultur dari prekursor adipocyte. Metode ini hampir sama dengan metode mature adiposit, namun bagian yang diambil setelah inkubasi dengan kolagenase dan proses sentrifugasi adalah sel prekursor adiposit yang terdapat pada lapisan pelet, yaitu pada bagian bawah tubuh, di mana itu merupakan lapisan stromal vascular fraction atau SPF yang mengandung pre-adiposit.
Nah, metode kultur dari prekursor adiposit ini akan dijelaskan lebih lanjut pada presentasi kali ini. Secara ringkas, metode kultur se-adiposit dari prekursor adiposit dipaparkan pada slide ini. Di mana yang pertama, kita melakukan isolasi dari white adiposa mencit putih. Dan metode yang dari prekursor adiposit ini memiliki banyak keunggulan dibandingkan dengan metode lainnya, yaitu dapat dibiarkan pada media tertentu dengan masa hidup sel yang cukup lama, kemudian pembiarkannya tanpa pengaruh dari sel lainnya, kemudian juga dapat mempelajari proses perkembangan sel adiposit sendiri. Selain itu, sel adiposit yang kultur itu dapat mencerminkan karakteristik dari fisiologi jaringan asal sel tersebut. Misalnya kita mengisolasi dari mencit yang obesitas, maka hasil kultur kita akan menunjukkan karakteristik sel yang obesitas. Selain itu juga sel preadiposit ini dapat diisolasi dari berbagai depot jaringan adiposa dan dari berbagai tahap perkembangan hewan yang kita kultur. Nah, setelah diisolasi, maka dilakukan tahap preparasi, di mana pada tahap ini sel yang jaringan yang sudah kita isolasi dipotong kecil-kecil, dimasukkan ke dalam cawan Petri yang mengandung PBS untuk mencegah terjadinya kekeringan pada jaringan. Setelah itu sel dimasukkan ke dalam tub yang kemudian kita cacah lagi menjadi lebih halus menggunakan gunting. Setelah itu, setelah halus dan setelah hancur sel-selnya, jaringannya sudah halus, maka kita inkubasi dengan kolagenase. Nah, tabung kemudian ditutup dan diinkubasi dengan penanas air bergoyang pada suhu 37 derajat Celcius selama 90 menit. Nah, setelah tahap inkubasi, dilakukan sentrifugasi, di mana hasil dari sentrifugasi ini akan terpisah antara sel adiposa yang matang, kemudian larutan kolagenase, dan bagian stromal vascular fraction. Dapat kita lihat pada slide itu jaringan adiposa matang itu berada pada bagian atas yang berwarna kuning, kemudian kolagenase pada bagian tengah, dan stromal vascular fraction pada bagian bawah. Setelah itu dilakukan penyaringan, di mana terlebih dahulu jaringan adiposa matang dan kolagenasenya dibuang, namun tetap disisakan sebanyak 1 mili di dalam tub, dan kemudian dilakukan penyaringan stromal vascular fraction tersebut. Nah, setelah dilakukan penyaringan, SPF diresuspensikan di dalam media di dalam tabung tersebut. Nah, setelah itu dihitung banyaknya sel yang akan kita lakukan inokulasi atau seedling untuk dikultur. Nah, kita dapat melakukan perhitungan sel dengan menggunakan trypan blue dengan mengencerkan suspensi 50 microlight suspensi dengan trypan blue 1:2, di mana 10 microlightnya kita pindahkan ke dalam neighbor chamber untuk menghitung jumlah sel yang terwarnai atau tidak terwarnai dengan trypan blue pada 4 kuadran. Nah, sel yang hidup itu sel yang tidak berwarna biru terang, sedangkan sel yang mati adalah sel yang terwarnai. Nah, prosedur ini diulang sehingga didapatkan nilai rata-rata dan
diketahui jumlah sel total. Nah, setelah menghitung jumlah sel, dilakukanlah proses seedling, di mana sel-sel yang tersisa dari perhitungan tadi disentrifugasi lagi dan kemudian disuspensikan ke dalam media inokulasi dengan jumlah yang sesuai, di mana untuk kepadatan inokulasi itu sendiri disarankan adalah 30.000 sampai 50.000 sel per sentimeter kuadrat supaya dapat mencapai diferensiasi yang optimal. Nah, setelah proses ini agar terjadi penempelan yang optimal, maka perlu dilakukan inkubasi selama 16 sampai 24 jam dalam media inokulasi dan tidak boleh pula terlalu lama supaya tidak menurunkan kapasitas diferensiasi. Setelah inokulasi, maka masuk ke tahap kultur. Yang pertama itu akan terjadi proses proliferasi atau perbanyakan sel. Terlebih dahulu dicuci dengan PBS, kemudian dilakukan perbanyakan tersebut pada medium pemeliharaan seperti medium yang mengandung kombinasi FGF, kemudian faktor pertumbuhan endotel, kemudian insulin, dan FDF yang tentunya mediumnya tidak menyebabkan mempengaruhi kapasitas diferensiasi sel. Media diganti setiap hari sampai sekitar 5-6 hari, di mana proliferasi sudah terjadi dan sel sudah cukup banyak dan sesuai dengan kapasitas dari plate kultur. Nah, setelah itu masuk ke tahap diferensiasi sel, di mana sel yang sudah berproliferasi itu dicuci lagi dengan PBS dan diinkubasi dengan media diferensiasi selama kurang lebih 72 jam untuk menginduksi konversi dari preadiposit menjadi adiposit matang. Nah, setelah itu baru diganti lagi dengan media pemeliharaan biasa sehingga diferensiasi tercapai. Itu biasanya terjadi 6-8 hari setelah pemberian media diferensiasi. Nah, hasil diferensiasi ini dapat kita lihat dengan pengukuran enzim GPDH yang mana itu berfungsi sebagai enzim penanda untuk diferensiasi terminal. Selain itu juga dapat diketahui diferensi preadiposit itu melalui pewarnaan OIREPO yang mana sel yang mengandung tetesan lemak akan terwarnai dan dapat divisualisasikan di bawah mikroskop atau dikuantifikasikan dengan menggunakan spektrofotometer UV pada panjang gelombang 510 nanometer. Nah, masuk ke aplikasi kultur sel adiposit, di mana banyaknya peranan dari sel adiposit ini dalam metabolisme dan fungsinya sebagai autokrin, parakrin maupun endokrin. Itu banyak peneliti melakukan kajian, salah satunya dengan metode kultur adiposit ini sendiri, yaitu yang pertama menyelidiki fisiologi adiposa itu sendiri. Contohnya penelitian dilakukan oleh Fu et al. 2016, yang mana pada penelitian ini didapatkan bahwa adipokin simerin itu dapat menyebabkan lipolisis dan adipogenesis pada jaringan adiposa yang diisolasi dari preadiposit sapi. Kemudian yang kedua dari Ionidou et al. 2021 tentang pemodelan patologi adiposa berupa penyakit obesitas, yang mana pemberian intralipid itu dapat
meningkatkan terjadinya adipogenesis yang menyebabkan hiperplasia jaringan adiposa. Kemudian juga Park et al. 2019 itu mengeksplorasi pengobatan atau pencegahan obesitas dari Bunginawa, yang mana dia Bunginawa ini dapat mencegah terjadinya adipogenitas serta menghambat ekspresi gen yang terlibat dalam adipogenitas. Selanjutnya juga dari Taher et al. 2015 yang membuktikan bahwa alpha-mangostin itu dapat mencegah terjadinya adipogenitas pada mencit, pada kultur preadiposit mencit, sehingga dapat dijadikan kandidat sebagai obat atau pencegah adipogenitas. Selain itu, Rosa et al. 2021 telah melaporkan bahwa bahwa kita melakukan isolasi jaringan adiposa, terdapat lapisan SPF yang mengandung berbagai komponen, yang salah satunya adalah adiposa stem cell, yang itu telah dikembangkan dalam ilmu bedah plastik dan juga kedokteran regeneratif. Karena adiposa stem cell ini dapat memiliki kemampuan anti penuaan, mencegah menghambat stres oksidatif, mencegah inflamasi, sehingga memiliki kemampuan untuk proliferasi yang tinggi dan bersifat sebagai anti penuaan. Kemudian juga telah dilaporkan bahwa dari Dai et al. 2016 dikembangkan lipotransfer untuk mengobati lipoatrofi wajah, sehingga lipoatrofi wajah dengan bantuan kultur sel itu sendiri, dan juga dimanfaatkan cosmetic breast augmentation dari metode kultur sel adiposit, di mana yang diambil itu adalah bagian stem adiposa stem cell-nya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.